kepala yang bernafas memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing! Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing, praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. One more time, praise the Lord, oh my soul. Yes! Wow! Sama-sama kita nyanyikan. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and you defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Everybody jump! Praise the Lord, oh my soul. One more time! Praise the Lord. I praise when you're sovereign. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated
sumber kekuatan, pengharapan tak hilang, tak gagal genapi janjimu, tak terlambat pertolonganmu. Kau Bapa-Ku yang setia, sertai-Ku selamanya. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, sertai-Ku selamanya. Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya teman-teman dalam kabar baik-baik, dalam penyertaan Tuhan yang selalu baik bagi kita semua. Amin. Dan hari ini kita akan terus membahas seputar visi yang ada. Semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari dua leader Impact Family, Komsel Impact Community Indonesia, yaitu Kak Shirley dan Kak Yobis, bersama dengan Kak Felix juga nanti akan sharing sehingga kita bisa menemukan apa yang Tuhan percayakan, tetapkan dalam kehidupan teman-teman semua, dalam kehidupan kita semua, dan pastinya teman-teman akan diberkati. Dan juga kami mengundang teman-teman semua juga bisa bergabung dalam komunitas selnya yang ada. Semoga bertumbuh di dalam Tuhan, tempat untuk kalian punya keluarga yang saling support satu dengan yang lainnya. Tinggal scan QR code yang ada di sini, nanti teman-teman bisa diarahkan ke sana. Jadi kami undang teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami dalam komsel yang ada. Dan kita pasti akan diberkati hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui kesaksian demi kesaksian yang ada, bahkan yang Tuhan arahkan bagi kami. Biarlah Tuhan juga menyertai kami semua dalam di mana kami mendengarkannya. Dan biarlah Tuhan Kau yang berbicara bagi setiap kami dan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelumnya diingatkan untuk teman-teman juga di awal bahwa kalian bisa membaca buku Dating Your Destiny karya Joshua Wahyudi. Jadi teman-teman bisa diberkati dari sana untuk diarahkan apa yang akan kita bahas nanti. Siap? Apakah teman-teman setuju dengan ini? Nilai bagus itu bakalan dapat pekerjaan bagus, sehingga dapat gajinya bagus, sehingga hidupnya bagus, dan akhirnya sukses dan aku hidup bahagia. Rumusnya Destiny itu. Nilai bagus, dapat pekerjaan bagus, akhirnya dapat gaji bagus, terus hidup bagus, sukses makanya, dan itu bahagiaku. Setuju gak sama rumus ini? Yang setuju angkat tangan. Oke, ini rumus bisa dibilang ini adalah sesuatu hal yang palsu, karena ini jadi rumus destiny-nya dunia. Orang dunia bilang kalau kalian sukses apa ukurannya? Duit banyak. Oke. Orang kaya gitu ya. Mungkin kalau sebagai laki-laki dalam artian gagah, punya pacar banyak. Mungkin gitu ya. Jadi dalam artian secara dunia ya angkanya angka-angka itu aja. Kalau menurut Yobis sukses apa Bis? Sukses. Jadi emang harus disiap-siapin, lama-lama aku langsung nanya gitu ya, mesti siap-siap. Ya kalau menurut aku ya sukses itu ya melakukan apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus lakukan itu sebuah kesuksesan. Bagi saya iya. Oke, kalau Shirley? Hidupnya memberi arti. Hidup memberi arti. Oke. Melakukan yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan apa? Memberi hidup yang memberi arti Gak bagi banyak fokus sama orang. dunia gitu loh. Nyambung. Bukan hanya kepada harta. Oke. Berarti intinya yang Yesus lakukan. Dan Yesus lakukan itu yang memberi arti. Oke. Ini gak ada bocoran ya. Jadi ini jawaban jujur dari mereka. Oke. Dan setujukah kita bahwa jika memang destiny rumusannya adalah seperti yang tadi, kesuksesan atau sesuatu yang mencapai tujuannya diukur sama yang namanya kekayaan, keberhasilan, dan lain-lain. Oke. Aku mau ajak teman-teman mikir. Bagaimana dengan Mother Teresa? Sukses gak menurut kalian? Sukses? Iya dong, sukses. Tapi dia hidup miskin. Hidupnya sama orang kusta.
Sukses dari mana kalau kata dunia? Ngerti ya maksudnya? Aku mau ajak teman-teman berpikir sedikit. Ini aku ikut goyang-goyang juga makanya buat Yobis pegangan. Dalam artian berarti tadi nggak valid. Ketika ngomong nilai bagus, dapat pekerjaan bagus, dapat gaji bagus, terus akhirnya itu adalah sebuah kesuksesan dan akhirnya aku bisa nikmatin kehidupan. Aku bahagia karena aku sukses. Ternyata ada contoh satunya aja Mother Teresa. Yang kalian bilang sebuah hal yang sukses yang dia kerjakan, tapi ternyata tidak sukses yang seperti kita ngomongin tadi. Gaji bagus gak? Hidupnya miskin, tapi sama orang lain ngasih hidupnya untuk memberi arti buat orang lain. Seperti yang Shirley bilang. Hidupnya memberi arti buat orang lain. Ngomongin destiny, oke. Kita ngomongin lagi bagaimana dengan, mungkin teman-teman tahu artis ini. Apa sih? Lee Sun Kyun? Ada yang tahu artis ini? Itu artis film Parasit. Film Parasit. Ya, tahu ya ini orang Korea, ini anak-anak sekarang tahu film Korea. Ini tahu film Korea kan? Aku ambil contoh orang Korea biar relate sama kalian loh nih. Tapi intinya adalah dia punya segalanya, bintang film keren. Walaupun kalian nggak tahu. Tapi film yang aku tahu gitu ya, aku juga nonton filmnya. Filmnya itu dapat banyak penghargaan gitu ya. Tapi matinya bunuh diri. Bagaimana dengan ini contoh anak band? Chester Bennington. Ada yang tahu Chester Bennington siapa? Linkin Park. Vokalisnya yang suka guling-guling, yang nyanyi gitu, nyanyi gitu. Yang selalu nyanyi megang mic gitu. Punya semuanya. Kak Felix pengen jadi kayak dia. Kalau namanya anak band, semua anak band pengen jadi kayak dia. Pengen punya band kayak Linkin Park. Sampai dulu punya band, logonya nyontek Linkin Park gitu. Karena saking pengen punya rockstar tuh asik gitu ya. Tapi kenyataan hidupnya juga akhirnya. Nah kalau ngomongin tadi, dengan gaji yang bagus, duitnya kalah banyak sama kita pasti. Menang dia, jauh banyak. Kebahagiaan harusnya dia bahagia, harusnya. Tapi kenyataannya ujungnya gak dapat kebahagiaan itu kok matinya bunuh diri. Dalam artian rumus kesuksesan yang tadi kita bicarakan, mental. Ya, mental. Jadi aku berharap teman-teman pelan-pelan aku mau bawanya ke sana. Lalu ngomongin destiny, setujukah teman-teman? Destiny apakah sama dengan nasib? Sama gak, Bis? Nasib. Iya. Kayaknya beda. Bedanya apa? Kayak nasib itu kayak ya pasrah aja lah. Ngalir aja hidup gua begini-begini gitu. Tapi sebenarnya kan di dalam perjalanan hidup kita tuh kita juga ada ambil keputusan gitu. Dan di situ ada hikmat. Dan hikmat itu ya datangnya dari Tuhan gitu. Jadi menurut saya kalau nasib itu kayak ibarat kita hanya menerima, kalau gua miskin ya miskin terus aja. Gitu. Shirley? Idem sebenarnya. Kalau nasib itu kan berarti kamu nggak ada usaha untuk membuat dirimu lebih lagi gitu. Tapi kalau destiny itu kamu sadar kalau kamu tuh kan diciptakannya baik. Ada rencana yang luar biasa Tuhan ciptakan. Nah kalau kita nangkap destiny itu harusnya kita bisa melampaui nasib itu gitu. Dalam, yang saya ngomong dalam. Tapi tadi yang Yobis bilang contohnya itu dibicarakan sama Kak Ferry Vela nih kemarin. Kalau kamu terlahir miskin bukan salahmu. Tapi kalau kamu hidup sampai masa depanmu tetap miskin, salah siapa? Salah kamu. Bisa gak kamu bilang nasib nih yang menentukan aku miskin? Gak bisa, karena ada di tanganmu sendiri. Ada di tanganmu sendiri. Sehingga sepakat kita, destiny bukan nasib. Bilang kanan kiri ya, destiny bukan nasib. Destiny bukan nasib. Destiny bukan nasib. Setuju. Kalau berbicara tentang nasib, ada satu orang ini yang teman-teman pasti tahu. Yaitu Nick Vujicic. Pasti udah pada tahu. Udah pada tahu. Itu sampai akhirnya beberapa waktu lalu sampai diundang di Dahsyat. Di Dahsyat ngomong tentang Tuhan Yesus. Dahsyat banget. Amin. Nah, dalam artian apa? Kalau ngomongin nasib, dia terlahir gak punya kaki, gak punya tangan. Dia sempat marah sama Tuhan, marah akan keadaan dirinya. Tapi ada momen tertentu Tuhan mengungkapkan dan akhirnya dapat pencerahan. Sehingga akhirnya dia berusaha menghidupi, dealing sama keadaan dengan kekurangan. Dealing sama nasibnya. Dealing sama nasibnya, dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Orang gak punya kaki, gak punya tangan kok bisa jadi motivator sedunia keliling dunia. Masuk akal gak buat kalian?
Kalau secara dunia gak masuk akal. Karena dia nasibnya jelek. Kalau kita ngomongnya nasib lu jelek banget, hidung lu bengkok. Nasib lu jelek banget, hidung lu kurang mancung. Ini deh, kita nasibnya dari hal-hal yang kecil-kecil gitu. Padahal ini orang gak punya kaki, gak punya tangan. Tapi ternyata Tuhan membawa sama destiny-nya. Karena nasib bukan destiny. Destiny bukan nasib. Sehingga ada di tangannya dia. Sampai ini teman-teman ngerti ya? Teman-teman ngerti ya? Oke. Yobis, cerita tentang hidupnya Yobis. Oke. Berbicara tentang nasib. Sampai akhir ini destiny yang hari ini dalam artian perjalanan yang Yobis jalani. Ya, aku tuh dulu tuh punya hobi, keinginan gitu ya, impian itu jadi atlet bola gitu ya. Karena memang masa kecilku tuh sangat aktif ya, setiap hari main bola gitu ya, dan bener-bener pengen jadi pemain bola gitu ya, pengen jadi pemain bola. Tapi dalam satu perjalanan gitu ya, dalam hidup aku itu pernah satu event bahwa aku pada waktu TK itu sempat mengalami koma ya. Koma gara-gara jatuh dari loteng gitu ya. Dari loteng karena bandel, dan singkat cerita harus koma selama 3 hari. Dan itu satu pergumulan dari orang tua, dan saya bisa lihat tubuh saya sendiri gitu ya. Bisa lihat tubuh saya sendiri gitu ya. Dan singkatnya di hari yang ketiga itu benar-benar mami saya tuh berdoa gitu ya. Karena mami saya merasa bahwa masih bisa membesarkan saya gitu ya. Dan singkat cerita, saya siuman di hari yang ketiga. Padahal katanya di hari ketiga itu nafas saya udah bau gitu ya. Mengeluarkan warna kekuningan gitu. Pokoknya udah baunya bau mayat lah. Tapi singkat cerita saya bangun, dan suatu saat saya ngomong ke mami saya, "Mah, kenapa saya harus balik lagi sih?" Tuh waktu itu SD kelas 1 kayaknya. Bilang, "Enak sana, saya ketemu Tuhan Yesus," gitu ya. Saya dimarahin malahan. "Yesus, kamu ngapain sih? Mami masih sayang kamu." Gitu. Tapi event itu saya kaget. Kenapa mami saya marah? Dan event itu terus saya ingat bahwa harusnya saya sudah mati gitu ya. Tapi kok saya masih ada. Nah itu yang terus saya bawa, bahwa Tuhan, kenapa saya masih ada ya? Apa sih arti hidup saya gitu ya? Apakah hidup saya hanya sekedar ya sekolah, pinter, cari kerja, ya uang ataupun kuliah, nikah? Apakah sekedar itu? Nah pertanyaan tentang hidupmu tuh punya siapa? Itu awalnya dari itu. Jadi di masa sekolah saya selalu ingat, Tuhan, saya masih hidup. Berarti ada tujuan. Tujuannya siapa? Ya tujuan bagi saya yang menciptakan saya adalah ya melalui orang tua, tapi Tuhan gitu ya. Saya mengibaratkan gini. Handphone. Nah ini handphonenya kebetulan rusak juga ya. Handphone ini rusak ya. Nggak minta beliin baru kan? Ya, bukan kan? Nggak apa-apa. Handphone ini rusak ya. Logikanya gitu ya. Kalau mau dibetulin gimana caranya? Ya supaya nilai dari handphone ini bisa kembali lagi. Ini kebetulan mereknya Infinix ya. Kembaliin ke perusahaan Infinix karena dia yang tahu betul nilai spesifikasi dari ini. Dan simpelnya pertanyaan siapa kamu, pertanyaan siapa Tuhan, itu udah saya pikirin gara-gara event-event gitu. Jadi di masa-masa SMP itu tuh selalu terngiang. Siapa kamu dan siapa Tuhan. Nah artinya ketika saya bertanya-tanya di masa-masa SMP ya. SMP SMA kan masa-masa pencarian identitas. Saya bersyukurnya Tuhan tangkap saya di sana. Ya walaupun ya itu tadi saya tuh suka main bola gitu ya. Dan tahu teman-teman pasti tahu sendiri kalau teman-teman bola yang di kampung ya pasti ada yang minum dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi saya gitu.
untuk saya terpengaruh. Tunggu, gitu. Main bola nggak minum aus kan? Minum-minuman itulah ya. Rokok dan lain sebagainya. Puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan ketika Tuhan tangkap saya di situ. Jujur saya mengenal Tuhan secara pribadi dalam arti gini. Hidupku itu nilainya itu ada di tangan Tuhan. Gitu. Saya disitulah awal saya menyerahkan hidup saya, dan karena saya merasa muda pada waktu itu dan saya suka aktif kemana-mana lah. Saya suka main musik, saya suka main bola. Nah di situ di masa Tuhan, saya mau explore diri saya sebaik mungkin, tapi tujuannya jelas. Siapa yang ciptakan? Karena nilai hidup saya itu Jadi itulah yang banyak mempengaruhi. Akhirnya membawa yang kamu jalanin hari ini. Yes, sampai seterusnya dan sampai ke profesi. Oke, panjang. Tepuk tangan dulu. Gimana Jan? Kalau aku dulu kalau masa kecilnya itu bercita-citanya ingin jadi dokter hewan kalau nggak guru. Kenapa jadi dokter hewan? Karena suka binatang gitu. Nah tapi ada satu momen lupa itu gimana, terus ngeliat darah, keringet dingin. Oh kayaknya nggak cocok nih jadi dokter gitu kan. Terus akhirnya pilih untuk jadi guru. Nah aku waktu itu zaman SD, lupa di kelas berapa. Nah jadi saya tuh suka panggil anak-anak tetangga buat belajar di rumah gitu. Nah papa support. Jadi dibeliin tuh papan tulis hitam sama kapur putih. Nah jadi tuh kalau misalkan mereka ada PR, saya suka bantuin. Yuk kita belajar sama-sama gitu. Tunggu, berarti dari SD udah guru les? Sebenarnya bukan guru les, iseng aja sebenarnya. Gitu, iseng. Cuman aku menikmati ketika adik-adik saat itu ya, mereka bisa belajar gitu. Dan ketika tumbuh dewasa, tumbuh besar gitu ya, kan itu sempat cerita waktu itu papa PHK ya. Nah jadi ada satu momen kan aku nyaris putus sekolah teman-teman, dan itu kan keluarga pada diskusi gitu. Nah ini nanti anak-anak gimana? Nah terus mereka ngomong gini, mending pulang ke Nias aja gitu, karena orang tuaku dari Nias. Nah aku bilang aku nggak mau balik ke Nias gitu, karena kan as we know, pendidikan di kota sama di kampung itu jauh berbeda gitu. Dan aku nggak mau. Jadi aku memaksakan gimana, intinya aku harus tetap di Padang gitu. Nah itu momen satu. Jadi kayak aku berusaha untuk sekolah dengan baik supaya orang tua aku itu yakin sama aku gitu. Terus ada satu momen lagi ketika aku sakit, itu nggak ada biaya teman-teman, dan itu papa saat itu pinjam uang dan ternyata nggak bisa bantu juga gitu. Nah pada akhirnya aku berkesimpulan bahwa satu hari nanti aku nggak boleh mengandalkan hidupku dengan orang lain gitu. Yang hanya bisa kamu andalkan dirimu sama Tuhan gitu. Jadi berangkat dari sana aku sudah mulai itu zaman SMA sudah mulai ancang-ancang gitu. Nanti aku setelah lulus dari sini aku mau ambil pendidikan bahasa Inggris karena aku suka belajar bahasa Inggris gitu. Nah ternyata singkat ceritanya nggak bisa kuliah itu juga karena terbentur dengan biaya gitu. Tapi nggak berhenti di situ teman-teman. Jadi saya bilang ke orang tua, saya harus ke Jakarta gitu. Ini udah lulus ya ceritanya. Nah Shirley yang dulu itu kan orangnya keras kepala, manja banget gitu. Terus kalau merantau itu sesuatu hal yang menyusahkan diri sebenarnya gitu kan. Sesuatu hal yang aku belum pernah lakukan gitu. Keputusan pahit tapi aku harus ambil karena aku melihat teman-temanku kuliah, tapi aku enggak gitu. Jadi tuh ada kepahitan sebenarnya dan kecewa dengan situasi saat itu. Nah tapi Tuhan bawa Shirley melalui perjalanan itu, jadi aku menemukan
Shirley yang sebenarnya gitu. Jadi pada perjalanannya aku diproses karakternya gitu. Dan aku memahami bahwa ternyata cari uang itu nggak mudah. Nggak seperti kamu, Pak, aku mau jajan, mau les gitu. Nah, aku nggak pernah berpikir bagaimana orang tuaku itu cari uang untuk bisa kita sekolah gitu. Nah, ketika aku merantau itu aku dikasih tahu sama Tuhan hal yang demikian. Nah, itulah yang buat aku tuh di perantauan itu 2009 akhir September aku mulai aku kerja dulu setahun, habis itu aku kuliah. Nah, aku kuliah ambil jurusan pendidikan juga, pendidikan bahasa Inggris, karena aku rindu gitu dengan kehidupanku, aku bisa kasih apa sama anak didikku nanti gitu. Jadi gini, ketika aku flashback ketika aku ngajar anak-anak kecil itu gitu ya, ketika mereka bisa, aku menemukan kepuasan gitu. Nah, jadi aku ingin meneruskan itu di pekerjaan aku, karena sebelum aku masuk jadi guru, itu kan pernah jadi marketing, sekretaris, admin gitu kan. Tapi aku nggak menemukan sesuatu hal yang kayak ini bukan aku gitu. Nah, ketika aku masuk ke sekolah, ketemu sama bayi-bayi gemes gitu ya, aku menemukan ini aku gitu, aku di sini gitu. Dan tapi pada perjalanannya sekedar suka saja nggak bisa gitu. Tapi kamu harus taruh gairahmu di sana, harus taruh motivasimu di sana sama tujuannya, supaya kamu bisa komit dengan apa yang sudah kamu mulai gitu Kak. Jadi sampai sekarang terjadi. Oke, dalam artian kalau teman-teman enggak bahwa ngomongin nasib ada dalam kekurangan, ya. Cuma akhirnya dalam segala hal meresponi yang Tuhan tetapkan, sampai akhirnya Shirley hari ini ngapain Shirley? Hari ini ngapain? Iya, maksudnya sampai titik ini hari ini apa yang kamu kerjakan? Kerjanya. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang aku kerjakan? Kalau yang aku kerjakan sekarang, aku puji Tuhan dikasih kepercayaan jadi kepala sekolah. Jadi di sana aku senang sama sesuatu yang memanusiakan manusia gitu. Karena pada saat aku bekerja, aku jarang menemukan atasan yang treat karyawannya dengan baik gitu. Tapi aku belajar, maksudnya ketika nanti aku dikasih kesempatan sama Tuhan, aku mau belajar untuk jadi pemimpin yang baik gitu. Nah, tapi dari proses-proses itu aku mengamati gitu, harusnya seperti ini, seperti itu. Nah, di luar itu karena aku senang membaca juga. Nah, aku juga bangun komunitas baca, tujuannya untuk bawa teman-teman tuh senang membaca. Kan kita tahu membaca itu bukan aktivitas yang disukai sama beberapa orang gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan apa yang aku lakukan itu bisa membuat orang tuh setidaknya tertarik dulu gitu. Tertarik untuk baca gitu Kak. Jadi itu aktivitasnya. Tepuk tangan dulu buat Shirley. Bis ngapain sekarang? Bis ini sekedar informasi teman-teman, 2 tahun lalu ya dia sempat ambil kerjaan jadi Gojek juga. Demi menyambung hidupnya. Maxim. Ya, merek lain. Nggak mau banget dibilang. Bagusan hijau warnanya daripada kuning. Nah, sampai memilih itu untuk menyambung hidupnya sambil menunggu kerja sampai akhirnya hari ini yang Tuhan percayain apa Bis? Ya, puji Tuhan ya. Tuhan percayakan saya nggak jauh dari apa yang pada waktu saya bertobat pada waktu itu, ketika saya diubahkan, itulah keinginan Tuhan juga seperti Tuhan mau mengubahkan saya. Itu perspektif saya yang berubah, paradigma saya berubah. Ketika anak muda itu berubah, karena saya ngalamin sendiri, ketika saya berubah, saya bisa maksimal gitu ya. Maksimal dalam menjadi berkat dan melihat orang hidup dalam Tuhan itu salah satu kesenangan saya. Karena dia bisa merasakan Tuhan yang saya rasakan. Itu intinya. Apalagi pas masih muda. Karena saya ngalamin sendiri betapa indahnya hidup sama Tuhan. Nah, singkatnya melalui perjalanan panjang saya nggak masa transisi itu paling sulit teman-teman ya. Dan saya alami bahwa sebelum saya jadi guru, saya harus merantau di Jakarta 2012. Jadi kasir parkir 1 tahun, sales 2 tahun karena saya masalah finansial.
gitu ya. Tapi satu hal di dalam diri saya yang Tuhan tanamkan, selama kamu masih hidup, lakukan yang semaksimal mungkin. Kamu selama masih makanya milih Maxim. Ya, bisa jadi ya. Ya, bisa jadi. Nah, tapi intinya ya selama kamu masih hidup, ini kembali saya ingat, Tuhan izinkan saya masih hidup. Kalau saya menyerah dengan keadaan orang tua saya gak punya uang, gak bisa sekolahin saya, ya saya salah gitu loh berarti gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan izinkan saya masih hidup, Tuhan punya tujuan. Dan situ saya gak mau menyerah dengan keadaan. Dan singkat cerita saya harus berjuang dan bersyukur ya. Ketika seperti tadi ya, ketika visi itu lahirnya dari mana? Ya nilai hidup kita dari mana? Seperti handphone yang rusak. Saya setuju dengan Cik Henny bilang bahwa kalau kamu pengen tahu visi dari core value hidupmu itu dari siapa? Tuhan. Cik Henny pas banget, tanya Tuhan. Karena dia yang tahu detail hidupmu, history. Ceritanya Tuhan atas hidupmu dalam perjalanan hidupmu. Makanya saya sangat suka dengan kata history. Dan puji Tuhan pernah saya ngajar sebagai guru sejarah. Dan itu suka banget saya sekarang. Karena saya juga bisa mempengaruhi yang saya ajar. Jadi perjalanannya memang panjang sekali. Dan sampai singkat cerita, ketika kita taat sama Tuhan, ya, Tuhan itu juga akan pedulikan apa yang menjadi keinginanmu. Jujur pas pada waktu saya pengen jadi atlet, itu tuh Tuhan ubah dalam arti gini. Ternyata menjadi pemain bola itu ternyata hanya ya saya menyalurkan hobi saja gitu loh. Gitu ya. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tapi yang Tuhan tanam pada waktu itu adalah yaitu ketika Tuhan ubahkan saya masih muda mengeksplor diri. Dan saya berpikir bahwa ketika anak muda itu bisa menemukan core value-nya, core calling-nya, dia akan jadi orang yang berdampak dimanapun. Maka dari itu saya mengambil, yang bukan satu kebetulan, setelah saya coba-coba ambil beasiswa, walaupun tuh orang tua yang menyuruh, dalam hati saya nggak tahu, ya intinya ikutin aja. Saya mendaftar di UPH dan pada waktu itu saya masih kerja. Dan singkatnya, saya juga heran juga ya dengan perbuatan Tuhan. Ternyata saya harus mengalami proses seperti itu dan Tuhan jawab. Saya beasiswa 100%, jadi 4 tahun kuliah dan 3 tahun penempatan di Karawaci, di Koreawaci. Dan bersyukur saya sudah selesai. Dan singkatnya Tuhan yang panggil saya juga untuk saya join sama ICI gitu ya. Karena saya pada waktu ikutin juga Cik Henny. Dan itu yang mempengaruhi saya. Saya gak peduli keluar dari pekerjaan saya sebelumnya, saya nanti udah mau dapat kerjaan duluan atau belum. Tapi fakta kenyataan ternyata susah juga ya pas pada waktu saya cari gitu. Makanya pada waktu itu kan di Agustus saya harus sekitar berapa bulan itu saya ya itu tadi yang Kak Felix bilang, saya harus ya untuk memutar uang lah. Menyambung hidup. Tapi bersyukurnya saya justru di situ bisa aktif di sini karena pada waktu awal-awal Impact Youth saya ketemu Kak Felix gara-gara bola gitu ya. Bukan satu kebetulan juga, dan ternyata memang dari profesi saya Tuhan memang persiapkan bahwa tentang anak muda, pas di sini juga Tuhan pada akhirnya bukakan jalan dan sekarang saya sekolah di sekolah Kristen di daerah Grand Wisata Bekasi Timur. Pegang sekolah bukan sekolah. Ya? Pegang sekolah, dia bilangnya sekolah. Jadi kamu mau lagi ngajar. Jadi wali kelas, terus jadi apa lagi? Guru IPS dan guru PPKN. Tepuk tangan dulu dong. Dalam artian apa yang mereka jalanin, benar ya? Nasibnya teman-teman bisa baca, lihat dari situ. Secara nasib yang kita lihat, tanda kutip ya, nasib ada dalam kekurangan. Tapi ternyata yang mereka ngomongin tadi tentang siapa? Banyak kan? Tentang memberi diri untuk orang lain. Ketika gini saya happy ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan untuk orang lain seperti ini. Nah teman-teman, aku mau bocorin ini untuk teman-teman dalam kurang lebih 10 menit ke depan. Oke, gimana cara menemukan destiny yang ada? Ya, ada 3. Yang pertama temukan core calling yang dari tadi. Ya, core calling tuh yang tadi Yobis ngomongin, temuin core calling ya.
temuin core calling-nya. Core calling ini suara inti di hidup teman-teman. Suara inti di hidup teman-teman. Yang kedua, begitu ketemu core calling, yang ketemuin jalannya untuk mewujudkannya, jalurnya. Yang ketiga, akhirnya memastikan kalau teman-teman mengerjakannya. Teman-teman tadi udah dengar sendiri dari kedua teman-teman di sini, kedua leader komsel kita di sini, bahwa apa yang mereka jalankan, mereka ketemu core calling-nya, mereka ketemu jalannya, sampai akhirnya hari ini walaupun belum selesai, tapi mereka memastikan itu dikerjakan. Oke. Nah, ini kan cerita kalau teman-teman, aku pakai ayat yang masih 2 minggu lalu aku sharing biar teman-teman nggak mikir lagi. Ini berbicara tentang Daud. Daud ketemuin core calling-nya, yaitu jadi raja atas bangsa Israel. Dan dia menemukan jalannya lewat apa? Mengalahkan Goliat. Dan dia memastikan dikerjakannya dengan benar. Sampai dalam perjalanannya dia nggak mau jadi raja yang harus membunuh raja sebelumnya tanpa Tuhan suruh. Masih ingat ya ceritanya yang 2 minggu lalu aku ceritain? Dalam artian akhirnya dia mencapai destiny yang Tuhan tetapkan sama kehidupannya. Contoh paling gampang adalah Pastor Henny Christianus ngomongin core calling. Core calling-nya adalah ini, kalau teman-teman cek di Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi kalau ngomongin core calling-nya jangan dici, core calling-nya Yayasan Tangan Pengharapan. Aku bacain. Kerinduan untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan dan kemiskinan serta kurang merata dan mahalnya pendidikan dengan harapan dapat membangun dan mengubah masa depan generasi bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Core calling-nya itu yang dia dikerjakan. Dan akhirnya apa yang dia kerjakan untuk memastikan untuk dikerjain? Dia dari Australia balik ke Indonesia. Dimulai dari hal yang kecil, dia mengerjakannya. Ngajar bahasa Inggris duluan ke daerah ke yang dekat-dekat sana di daerah Bandung. Dan dilanjutkan pekerjaannya sampai ke daerah demi daerah yang akhirnya jadi mamah buat banyak anak-anak Indonesia. Dalam artian apa? Ketemu core calling-nya, ketemu jalurnya dan memastikan kalian jalanin ada di situ jalurnya. Oke, Kak, lalu selanjutnya bedanya apa? Boleh klik selanjutnya. Bedanya ngomongin bicara visi, ngomongin core calling, impian, passion, goal, ini kan ketukar-tukar. Ngomongin core calling itu inti hidupnya. Ngomongin visi, jalan dan jalurnya. Ngomongin potensi itu naik apanya, kalau ngomongin perjalanan ya. Ngomongin passion tuh bahan bakarnya yang bikin kamu semangatnya itu apa yang bisa kamu jalan. Ngomongin goal, post demi post. Hari ini postnya adalah lagi kesini, dipercayain Tuhan jadi guru. Hari ini tahu dipercayain Tuhan jadi kepala sekolah lama-lama. Itu post demi post, itu goalnya. Goal tuh bukan terakhirnya, tapi sebelum pertandingan habis, ya golin terus. Ada goalnya masing-masing. Nah teman-teman, kalau berbicara dari tadi ketika ngomongin core calling, gimana cara menemukannya? Kalau tadi ngomongin adalah destiny-nya. Tadi aku udah kasih tahu, teman-teman mungkin udah mulai ini ya mikirin, coba. Nah ini ngomongin gimana cara kita menemukan core calling-nya. Ada 3 hal yang aku mau bagiin teman-teman, yang semoga ini jadi menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Mungkin dalam sebulan ini ada Tuhan kasih pertanyaan demi Tuhan, aku hidup buat apa? Tuhan, yang aku kerjain benar atau tidak? Aku di titik ini milih kampus ini dengan kuliah di sini benar apa enggak? Ini pacarku ini benar apa enggak? Ini hubungan ini benar apa enggak? Ini aku pilih benar. Banyak pertanyaan sama kalian. Tapi dimulai dari core calling, di inti diri kalian untuk apa kalian hidup. Nah, berharap ini bisa membantu teman-teman semua. Yang pertama adalah mulai dari ending. Maksudnya mulai dari ending apa? Ketika kita ingin membangun sesuatu, kita pengen hasilnya dulu kelihatan. Ngomongin arsitektur, ada teman-teman di sini yang kuliah gambar arsitek itu, yang gambar-gambar gedung nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kalau mau bikin sesuatu, kalian bikin gambarnya dulu. Oke, kita ambil contoh lagi Pastor Henny. Pastor Henny itu ngomongin batik Tangan Pengharapan. Kebanyakan adalah dia yang gambar. Kebanyakan adalah dia yang pengen ngelihat orang punya ide apa, dia gambarin dulu dengan gayanya dia. Bukan gambar sebagai perancang busana, beda ya. Kak Cika dulu pernah sekolah perancang busana walaupun gak diterusin. Digambar dulu yang benar. Sesuai yang dia mau, dapat gambarnya pengen begini terus dikasih ke staff. Saya mau yang kayak gini ya, staffnya baru boleh mikirin, oh ya ini ini pakai gini, oh ini bagusnya gambarnya begini, oh ini pakai gini. Dimulai dari endingnya. Endingnya tuh pengen kayak apa? Nah hari ini, teman-teman, waktu kalian udah gak ada, oke agak serem ya.
Tapi waktu kalian dipanggil Tuhan, kalian tuh pengen dikenal kayak apa? Pengen dikenal Kak Feli itu siapa? Resa itu pengen dikenal siapa? Kalau begitu orang ngomong, oh Benny itu siapa? Ngerti gak maksudnya? Sorry ya kalau serem-serem ya. Tapi maksudnya ya kita semua akan mati pada akhirnya. Tunggu giliran aja kita. Tapi enggak ada yang mau duluan kan, tapi kan. Oke. Tapi intinya adalah ketika kita mati nanti, teman-teman pengen dikenal siapa? Sebagai apa? Dimulailah dari situ. Teman-teman tuh mulai dari ending. Aku pengen dikenal apa ya? Oke, Kak Felix sedikit cerita. Kenapa Kak Felix akhirnya menghidupi apa yang hari ini aku kerjakan? Diawali ketika papa nggak ada. Kak Felix pegang foto, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar cerita ini. Foto papa di mobil duka. Aku ngelihat papa setiap kali 3 hari di rumah duka. 3 hari di rumah duka, itu isinya semua orang muji papa. Isinya semua orang, papa mau ini dulu tuh bikin saya begini, papa ini lu bantuin saya nih, papa mau walah. Yang aku gak tahu ceritanya, gila bapak gue baik banget sama banyak orang. Kak Felix waktu itu hidupnya masih sesukanya, bodo amat sama adik-adik sendiri aja bodo amat. Karena Kak Felix selalu bilang gini, lu terserah mau ngapain tapi ada yang ngapa-ngapain lu bilang gue gitu. Makanya Kak Cika gak berani cerita sama Kak Felix karena Kak Felix nyamperin ke sekolahnya begitu dia bapain. Tapi intinya adalah ketika momen itu aku jadi pribadi yang bodo amat, cuek. Tapi begitu ngelihat papa dengan segala efek dalam hidupnya, terus aku cuma bilang gini, buka fotonya papa, aku balik, cuma bilang, gue mau mati kayak lu. Di situ waktu itu Kak Felix di momen hidup lagi berantakan. Adik-adik nggak tahu, Kak Felix kan jago ngumpet. Mama juga nggak tahu, padahal kamar Kak Felix soalnya di atas. Mau ngerokok, mau ganja ada di atas gitu. Gak ada yang tahu, adik-adik Kak Felix juga nggak tahu. Nah, Kak Felix balik nih, adiknya Kak Felix ada 2 di sini dua-duanya. Lagi nonton di sini. Oke, dalam artian Kak Felix foto papa gitu ya, cuma bilang gini, "Pa, gue mau mati kayak lo. Gue mau mati berguna buat banyak orang. Gue bukan yang mau mati jadi Felix drummer yang jago, yang lagunya yang ini mainnya asik. Gue gak mau cuma dikenal itu. Tapi gue mau dikenal buat Felix yang hidupnya jadi berkat buat banyak orang." Di titik itulah akhirnya aku menemukan, karena aku mulai dari ending. Gue mau mati kayak papa. Bukannya mati dalam artian gimana caranya, tapi pengen mati berguna buat orang lain, banyak orang. Nah teman-teman, coba hari ini sambil dicatat-catat boleh di handphone teman-teman. Tapi nanti abis ini aku ada draftnya, teman-teman bisa foto dan coba mulai coret-coret sendiri nanti. Teman-teman mulailah dari ending ini. Kalian mati mau dikenal apa? Kalian mati mau dikenal sebagai apa? Kamu mau mati dikenal sebagai apa? Tapi ini bukan tentang profesi. Aku pengen jadi guru yang terkenal. Aku pengen musik, bukan profesi. Bukan juga kepemilikan. Aku pengen mati punya rumah 7. Mobil 8, kulkas 9. Makin turun. Bukan itu. Bukan isunya, bukan isu profesi, bukan isu kepemilikan. Ya, apalagi isu diri sendiri. Aku pengen aku jadi lebih baik lagi. Bukan tentang akunya. Tadi balik lagi teman-teman ya. Endingnya teman-teman pengen dikenal sebagai apa. Lalu yang kedua ada tulisan gini, tanya kenapa. Oke, ngomongin tanya kenapa tuh gini, teman-teman coba tulis 1-5 yang bikin kalian semangat, yang bikin kalian happy. Bukan tentang diri sendiri, gue happy kalau gue main bola, seperti Kak Bis bilang, happy main bola, enggak. Tapi untuk orang lain. Aku happy kalau aku lagi berbicara di depan orang banyak, terus orang bisa ngerti yang aku bicarain. Kalian susun 1, 2, 3, 4, 5. Apapun itu kalian susun tanya. Terus tapi begitu susun, oke Kak Felix punya rumusan. Nomor 1 sama 2 kalian lawan. Nomor 1 sama 2 kalian lawan. Contoh, nomor 1 adalah aku semangat banget kalau bicara di depan orang dan orang ngerti. Yang kedua, aku semangat banget kalau ketika aku bantuin orang lain, terus orang lain ketemuin panggilannya dia. Yang ketiga, gini, jadi 1 sama 2 kamu berantemin, menang siapa? Yang kamu pengen utamain yang mana? Antara 1, 2, ngerti gak ya? Ngerti ya? 1, 2 kamu ngerti yang mana? Oh 1, kamu tulis. Sampai akhirnya semua diketemuin, diberantemin. Sampai akhirnya ketemulah yang nomor 1 siapa? Yang mana sebenarnya yang paling utama, yang bikin kamu semangat. Ngerti gak teman-teman? Akhirnya ketemu yang mana yang paling bikin kamu semangat.
Diurutin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman bikin 1 sampai 5 list yang bikin kamu semangat. Terus diadu satu-satu. Diadu satu-satu. 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, 1 sama 5 menang siapa? 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5 menang siapa? 3 sama 4, 3 sama 5 menang siapa? 4 sama 5 menang siapa? Terus dijumlahin. Yang nomor 1 banyak berapa? Nomor 2 banyak berapa? Nomor 3 banyak. Yang paling banyak itu jadi yang paling utama yang bikin kamu happy. Karena belum tentu yang kamu kerjakan hari ini bikin kamu happy. Walaupun terasa di tempat yang benar. Tapi belum tentu bikin kamu kayak semangat banget gue ngerjain ini. Aku bisa ngerjainnya, tapi belum tentu kamu semangat mengerjainnya. Ngerti ya maksudnya? Dapat hasil yang bagus iya, karena memang gue nggak bisa ngerjain kalau hasilnya nggak bagus. Kalau lu dipercayain apa aja, contoh Kak Felix, dipercayain apa aja, diminta apa, gue kerjain yang paling bagus yang gue bisa. Yang gue bisa gue kerjain. Tapi belum tentu itu bikin aku happy. Bukan berarti itu aku happy ngerjainnya. Ada yang bikin aku kayak semangat banget kalau gue begini. Semangat banget kalau begini. Lalu akhirnya ketemu urutan itu 1 sampai 5. Nah teman-teman bisa lihat itu. Setelah itu teman-teman tanya kenapa. Kenapa happy di depan orang ngomong? Kenapa happy kalau orang seneng sama kamu? Kenapa happy kalau orang bisa dapat pencerahan kalau ngomong sama kamu? Tanya kenapa terus sampai gak dapat jawaban. Sampai gak dapat jawaban. Dan akhirnya dalam kesemuanya tadi, yang ketiga ini ngomongin ini. Tuhan tuh sering pakai titik gelapmu, titik rendahmu untuk bisa menangin banyak orang. Banyak banget cerita orang yang akhirnya dalam titik rendahnya Tuhan pakai untuk bisa menangin banyak orang. Simple. Ada satu orang contohnya, yaitu Kak Yeri Pati Nasarani yang sering khotbah sama di sini. Habis-habisan di narkoba, mau bunuh diri berulang kali. Sekarang menangin narkoba lainnya. Ngerti ya maksudnya ya? Ketemu titik rendahmu apa? Jangan-jangan Tuhan pakai itu untuk kamu bisa berguna buat orang lain. Ngidupin orang lain lagi. 3 hal ini kalau teman-teman coba deh mulai. Kak Felix berharap minimal ini dapat pencerahan. Teman-teman dapat pencerahan hari ini. Kalau kemarin aku nggak tahu visi apa, nggak tahu hidup apa, aku nggak tahu panggilan hidupku yang intinya apa. Aku pengennya jalanin doang hari demi hari. Jangan gitu lagi. Berharap nih dari hal hari ini nanti aku kasih. Teman-teman bisa tanya dari adminnya Impact itu aja deh, nanti dikirim. Kak Felix kirimin ini. Kalian coret-coret sampai kalian ketemu. Kalian ketemu sama apa yang jadi maunya Tuhan. Karena ngomongin destiny, kadang-kadang ada yang korup. Seperti yang Saul kemarin Kak Felix sharing. Bener-bener korup. Jalannya bener, korup. Jalannya bener, rusak. Rusak. Jangan sampai kita dirusak sama jalan. Oke, ngomongin titik rendah, Kak Felix punya contoh tadi ngomongin Daud. Daud dalam pelariannya dari Raja Saul, akhirnya masuk yang namanya gua Adulam. Dikejar-kejar sama Saul, diancam untuk dibunuh terus dalam hari-hariannya dia. Tapi dia masuk ke gua Adulam. Kalau teman-teman baca, Kak Felix bacain ya. Ini ada di ayat 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Coba bayangin, dia dikejar-kejar lagi mau dibunuh, ketemu isinya tuh. Siapa? Orang yang penuh dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang, orang sakit hati. Dikasihnya malah orang-orang yang hancur. Orang yang hancur. Tapi titik terendahnya Daud, yang dari awalnya dalam artian di keluarga dia gak dianggap. Karena disuruh jagainnya cuma dikit. Justru anak-anak gak dipanggil waktu Samuel mau panggil. Gak dianggap sama keluarga. Waktu sama kakaknya gak dianggap sama kakaknya. Ngapain lu ada di sini? Waktu dia mau nganterin makanan. Gak usah sotoy. Gak dianggap sama Raja Saul. Yakin lo mau ngalahin tuh segede begitu? Gak dianggap sama Goliat. Hidupnya penuh dia bilang gak dianggap sama orang banyak. Tapi diketemuinnya sama orang yang gak dianggap hidupnya. Dalam pengejarannya Tuhan ketemuin sama orang-orang yang sama. Sampai akhirnya di sini tertulis bahwa Daud jadi pemimpin mereka. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang bermasalah. 400 orang. Tapi teman-teman kalau baca di 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Muncul pahlawan
pahlawan Daud, ada triwira Daud, muncul prajurit-prajurit yang ngalahin musuh banyak. Muncul dari mana? Dari Gua Adulam tadi. Dari titik terendahnya. Nah, Tuhan pakai titik terendah teman-teman untuk munculin pahlawan lagi. Ini aja buat adik-adik Kak Felix yang di Yayasan Tangan Pengharapan. Apa yang Mama Heni kerjain dengan visi yang dia kerjakan dalam core calling-nya untuk nimbulin pahlawan-pahlawan lagi buat negara ini nih. Buat bangsa ini. Munculin pahlawan lagi. Hidupnya bermasalah dulunya. Di rumah, di daerah sana mau dinikahin. Contohnya Resa. Umur berapa Resa waktu itu mau dinikahin? Ceritanya daerah sana kebanyakan Resa? Masih kecil, 13-14 tahun di daerahnya Resa itu dinikahin. Coba bayangkan. Tapi sampai akhirnya Resa ada di sini bersama-sama dengan kita semua menjalankan apa yang Tuhan titipin gara-gara ada satu orang yang hidupin core calling-nya. Nah, aku berdoa dengan hari ini bukan cuma Pastor Heni, bukan cuma Kak Felix, bukan cuma Yobis, Kak Shirley, tapi ada orang-orang yang hidupin panggilan core calling yang Tuhan kasih. Terus ngerjain, aduh impact itu gak cukup nih setahun ke depan nih kalau ada orang-orang yang hidupin core calling-nya. Gak cukup. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih pembicaraan bersama dengan Yobis, pembicaraan dengan Shirley yang ada dalam cerita kehidupan mereka. Dalam tanda kutip nasib yang ada Tuhan titipin di tangan mereka. Yang akhirnya mereka meresponi segala kekurangan demi kekurangan, keterbatasan demi keterbatasan. Dengan terus melangkah dalam apa yang Tuhan tetapkan. Sehingga hari ini dengan titik di mana mereka berada Tuhan. Kami bisa melihat ada orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Bukan sekedar hidupin nasibnya. Karena mereka tahu destiny yang Tuhan tetapkan. Sehingga aku berdoa Tuhan bahkan dalam sederhana ini pembicaraan ini Tuhan hari ini. Aku berdoa gak ada yang kelewatan satupun. Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Tumbuhkan core calling mereka. Biar mereka bisa menemukan hal inti kenapa mereka ada sampai hari ini. Kenapa mereka ada di dunia ini. Bahkan kenapa mereka ada di Impact Youth hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan. Bukan tempat di mana kami cuma ngumpul-ngumpul doang. Tapi ini tempat di mana kami ketemuin panggilan yang Tuhan tetapkan. Dan kami sama-sama mengerjakannya. Karena berbicara core calling bukan tentang kami. Tapi tentang apa yang Tuhan titipkan di tangan kami. Sehingga kami bisa mengerjakannya, membawa mempermuliakan nama Tuhan. Kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan dalam segala titik terendah mereka. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami titik rendah mereka. Mereka yang sedang dikecewakan, mereka yang sedang ditinggalkan, mereka yang sedang tidak dianggap sama siapapun juga. Bukakan hati mereka untuk mereka bisa melihat terang yang ajaib ada dalam kehidupan mereka. Masa lalu yang kelam dilihat dalam hati yang terang. Jiwa yang tenang. Kami akan menemukan cahaya demi cahaya ada dalam hidup kami. Biar itu ada dalam setiap anak-anak yang ada Tuhan. Aku gak tahu persis dalam titik terendah mereka hari ini. Apa yang mereka alami hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan mampu menggunakan hal yang jelek sekalipun, hal yang busuk buruk sekalipun Tuhan mampu menggunakannya untuk mempermuliakannya. Pakai hidup setiap kami yang berharga di matamu. Pakai hidup setiap kami dengan segala masa lalu kami, dengan segala titik terendah kami. Sehingga orang gak jatuh lagi di tempat yang sama seperti kami. Bahkan kami mampu mengarahkan mereka dalam arahan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Teman-teman yang mau boleh taruh tangan di dada. Dan aku mau berdoa buat kalian semua. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus mampu berbicara lebih daripada apa yang aku katakan. Dengan kata-katamu sendiri Tuhan. Berbicara bagi setiap teman-teman Impact Youth yang ada hari ini Tuhan. Sehingga mereka hari ini gak menjalaninya dengan sembarangan. Mereka gak menjalani hidup mereka dengan segala pertanyaan. Untuk apa aku ada, untuk apa aku ada di sini, untuk apa aku ada di keluarga ini. Tapi ada terang Tuhan yang membukakan, yang menyingkapkan dalam hati mereka. Dalam pikiran mereka. Mereka bisa melihat gambaran besar yang Tuhan tetapkan dalam hati mereka. Sehingga mereka berjalan di dalamnya. Aku berdoa Tuhan.
Segala tipu muslihat bisa kupatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang mengatakan bahwa hidupmu gak berharga, aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Iblis pekerjaan yang menutup dengan segala sesuatu masa lalu yang kelama aku mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka bisa melihat Tuhan. Mereka bisa melihat rencana Tuhan. Mereka bisa melihat core calling mereka dalam hidup mereka. Sehingga hari yang mereka jalani ke depan Tuhan ada dalam langkah demi langkah menghidupi panggilan Tuhan. Sehingga pada waktunya, waktu kami gak ada, waktu Tuhan memanggil kami bisa bilang kami udah melakukan segala sesuatunya Tuhan. Yang terbaik yang keluar dari hidup kami, di mana Kau menempatkannya. Dan biar Engkau yang berkenan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Siap, pastinya teman-teman diberkati, khususnya mendengar kesaksian bahkan arahan yang ada. Untuk teman-teman bisa menemukan core calling-nya apa yang Tuhan tempatkan dan percayakan dalam kehidupan kalian semua. Dan semoga itu jadi arahan kalian untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Dan terus ikuti Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu secara online jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk di Jakarta, di Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran sekitarnya. Yuk gabung bersama dengan kami dalam ibadah Impact Youth on-site setiap hari Minggu jam 5 sore. Di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap hari Minggu jam 5 sore kita akan seru-seruan bertumbuh bersama di dalam Tuhan dalam ibadah on-site Impact Youth yang ada. Dan kami juga mengundang teman-teman yang belum punya gereja tetap, mau ajak keluarganya ibadah bersama juga silakan. Bahwa gereja ICI ada hari Minggunya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Teman-teman bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan seperti yang teman-teman saksikan tadi, bahwa Impact Community Indonesia bukan ibadah mingguan saja, ada Komsel itu Impact Family, yang leader 2 tadi, leader Komsel yang ada. Teman-teman bisa bergabung, memiliki keluarga yang saling support satu dengan lainnya, tinggal scan QR Code yang ada. Nanti akan diarahkan sesuai segmen teman-teman semua. Berharap teman-teman bisa bertumbuh, punya keluarga yang baru, yang mendukung, mendoakan, jadi support teman-teman semua. Amin. Dan Impact Youth sendiri ada Omsel on-site-nya juga. Setiap Sabtu, teman-teman juga bisa tinggal tanya di admin yang ada, bisa bergabung bersama. Baik Komsel secara olahraga, lewat olahraga, hobi-hobi yang lainnya, teman-teman bisa tanya di Impact Youth admin yang ada. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Kami berbuka hati untuk kami bisa melayani teman-teman semua. Kalian yang punya komunitas sel, yang punya persekutuan doa, baik di sekolah, di kampus, di rumah juga gak apa-apa. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi admin yang ada. Kami siap untuk melayani teman-teman semua. Kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, teman-teman, bahwa kalau kalian ingin support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, kalian beli kaos keren ini. Banyak banget desain-desain terbaru, bahkan untuk menyambut Chinese New Year, teman-teman punya pilihan banyak banget untuk desain-desain yang menarik untuk kalian bisa pakai dan lebih keren menggunakannya, bahkan jadi berkat dari apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service
ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.